Buntut dari tidak ditahannya DRG oleh BMJ menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat. Lalu bagaimana opini masyarakat mengenai hal ini? Kita bahas tuntas di video ini. Pertama-tama kita simak percakapan Bapak Agustinus Nahak dengan Doktif berikut ini. Emang panjang kali lebar emang melawan manusia ini. Aduh, seharusnya sih selesai dari kemarin. Bener ini mundur terus gara-gara dia ini. Aduh, makanya ini benar-benar menghabiskan ini energi waktu. Iya. Tidak apa-apa. Ini dokter ini kan mau jadi pengacara juga, mau sekolah hukum, mau tahu tentang memang harus mengalami dulu. Pribadi mengalami sesuatu yang menurut dokter ini tidak benar nih ya. Disitulah dokter mengambil posisi di penegak hukum untuk membenarkan yang tidak benar, kan gitu posisinya. Iya, kan? Betul. Berarti kemungkinan kalau sudah masuk ke kejaksaan berarti kemungkinan bisa ditahan ya, Bang? Kemungkinan besar ditahan. Ya berharapnya makanya ada yang masuk angin. Makanya Bu dokter juga suratin ke kejaksaan. Kita ini hidup ini tidak bisa hanya omong di media. Kita harus tidak lanjut dengan surat minta perlindungan hukum kepada kejaksaan untuk supaya yang bersangkutan karena laporan 1, 2, 3 kasih tahu aja yang bersangkutan supaya tidak menghindar dari proses hukum atau menghambat proses hukum. Kami minta, saya sebagai pelapor minta yang bersangkutan ditahan. Selesai, Dok. Oh gitu, ya iya kan? betul. Dan alhamdulillahnya sih Kajati Banten komitmen kalau misalnya dia akan lakukan tegak lurus si merah putih. Ya. Gitu, betul. Walaupun dia bilang menyatakan tegak lurus atau merah putih, kita sebagai korban itu harus memberikan surat minta permohonan kepada kejaksaan untuk segera yang bersangkutan tersangka ini harus ditahan. Karena satu, dia bukan punya kasus sama saya saja. Dia kasus 1, 2, 3, 4 yang ditakutkan menghambat proses atau melarikan diri, menghindari proses hukum. Udah, dengan alasan sakit, biarkan kasih rumah sakit yang ditunjuk oleh kejaksaan, dijaga oleh pihak kepolisian kalau memang dia sakit. Kita ini ada bilang gimana kalau kejaksaannya masuk angin gitu, gimana ya, Bang? Enggak. Kalau menurut saya yakin bahwa penegak hukum di Indonesia itu masih ada yang baik. Betul. Ya, yang kejaksaan tidak akan main-main. Kenapa? Karena ini kan kasus publik yang dipantau oleh seluruh masyarakat di Indonesia terkait kesehatan masyarakat, ya kan? Nah. Jadi dokter itu sudah benar melakukan upaya. Ini kan bagian dari bela negara kalau saja. Aku pengen tanya ke aparat penegak hukum ini loh tentang itu tadi, tentang asas salus populi suprema lex ini, kenapa kok nggak dipakai ini loh, Bang? Jadi begini, penyidik itu punya kewenangan subjektif. Maka sekarang sudah kewenangannya tidak bisa subjektif, kembali ke kewenangan objektif. Objektif kan? Nah, soal masalah asas, semuanya tergantung dari yang kembali lagi daripada pantauan pihak penyidik secara objektif. Apa orang ini dengan keadaan sakitnya harus tahan dengan KUHP yang terbaru kan? Pertimbangan itu kan selalu ada. Dan pertimbangan bukan hanya penyidik, pasti melibatkan direktur, melibatkan pimpinan supaya kasus ini harus dipertanggungjawabkan ketika nanti ada pertanyaan daripada publik, kan gitu. Ya kan? Jadi saran saya, Bu Dokter, lakukan upaya proaktif dalam waktu dekat untuk membuktikan status tersangkanya sah atau tidak, dan meminta supaya dihentikan dan juga keluar SP3 dari pihak pengadilan. Oke teman-teman, demikian percakapan antara Bapak Agustinus dengan Doktif. Lalu bagaimana pendapat beberapa netizen? Kita akan simak beberapa pendapat netizen berikut ini. Pagi ini ada satu berita, tapi gue nggak kaget. Lu mau tahu apa? Mungkin ini salah satu alasan kenapa Doktif goar-goar segitunya. Gue sendiri ngerasa kayaknya Doktif nih berlebihan, tapi ketika dipikir-pikir lagi, ya kayak gini takutnya gitu, dan kejadian gitu. Aduh, kalau misalnya hukum itu sifatnya subjektif, ya udah kita ngelakuin kejahatan aja gitu. Terus nanti tinggal kooperatif, dan ketika nanti di sel gitu, di penjara, berkelakuan baik aja. Siapa tahu masa tahanannya dipotong, ya kan? Kalau alasannya cuma kooperatif kayak gini, tahanan sebelumnya juga banyak yang kooperatif. Itu tadi adalah pendapat salah satu netizen yang kecewa kenapa DRL tidak ditahan padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini mewakili begitu banyak pendapat netizen di luar sana, teman-teman. Selanjutnya kita akan menyimak beberapa barang yang sebenarnya sudah dilarang untuk diedarkan oleh BPOM, tetapi DRL tetap memasarkan barang-barang tersebut. Oke teman-teman, kita simak beberapa video berikut ini. Ini mata gue normal kan? Lu lihat, ini produk siapa? BPOM. Gue lagi bindeng, lagi flu, lagi batuk, tapi
Mata gua nggak kenapa-napa kayaknya nih. Apa salah lihat gua? Dicatat dulu teman-teman, ada kopi Gatot Koco teman-teman. Kita akan bahas nanti setelah video ini. Ini produk apaan? Ya, lu bisa lihat aja di postingan IG-nya Bepom nih. 23 obat bahan alam ilegal dan berbahaya. Nah, produksi DRL kena lagi. Jadi langganan nih, gue curiga dia. Orang-orang tuh ya biasanya langganan member gym, langganan iCloud. Nah, DRL ini langganan dipanggil Bepom. Tapi gue jadi mikir deh, kalau misalnya si DRL ini jadi tersangka di kasusnya Doktif, terus ditahan, Bepom gak punya langganan dong jadinya. Oke teman-teman, barusan kita simak ada kopi Gatot Koco ya teman-teman. Ngomong-ngomong, pengacara kondang Hotman Paris pernah mempromosikan kopi tersebut. Kita simak video berikut ini. Kemarin pagi saya tanya, kamu harus diperiksa hari ini? Iya. Terus kira-kira gimana? Ya kita berdoa itu aja. Terus ya sebagai teman, baru tadi pagi saya cross check, tapi saya nggak sempat cross check ke dia. Aku tanya ke teman kami sama-sama partner bisnis, gimana rekan kita? Aman katanya, sudah tidak ditahan. Hanya itu yang saya tahu. Bang, kalau dari hukum si Doktif telepon saya juga. Doktif telepon saya juga. Wah, si dokter kecewa, nggak ditahan. Hanya itu yang saya tahu. Saya kan bukan pengacaranya, saya nggak bisa ngomong saya tentang kasusnya apa. Bang, nama abang juga disinggung dalam postingan Instagramnya Doktif terkait Dalam apa? Postingan Instagram Dokter Detektif terkait postingan Yang ini, teman-teman. kopi Gatot Kaca. Ya. Apa? Kopi Gatot Kaca. Ya kenapa itu? Yang katanya itu tidak lulus dari Bepom, tapi menurut pernyataan dari Richardly itu layak dijual karena sudah uji Bepom dan Saya nggak tahu apakah itu ada Bepom, saya nggak tahu. Cek dong ada Bepomnya nggak? Ya kan ada tulisannya di situ nomornya. Coba kan nomor Bepom itu kan wajib dimasukkan dalam kemasannya kan, cek dong di sana. Kalau ada nomornya berarti sah. Gitu loh. kemarin kan Richardly udah dipanggil 2 kali bang. Terus Nggak kok 2 kali. Ya kemarin kan sudah datang dia. terus nggak jadi tahan. Mungkin dari analisis hukum. Gua nggak tahu dong. No comment. Gua nggak bisa komen. Ya gua nggak bisa komen. Kan tidak semua orang harus ditahan. Apakah sakit ini Yang sudah putusan Mahkamah Agung tahu nggak? Sudah divonis, dihukum masuk penjara, tahu nggak? Yang awalnya sil, ya mana Pak? Udah ditahan nggak? Itu udah inkrah, oke? Tapi dong, Richardly sempat ngomong nggak sih bang lebih banyak lagi terkait kasus sama dokter? Saya tidak pernah bicara soal substansi sama dia. Kita hanya solidar sebagai teman aja. Saya bilang, oke, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Hanya itu kemarin sore. Saya telepon dia kemarin pagi, belum diangkat. Baru dia siang dia telepon saya balik. Jadi hubungan saya sama dia baik. Ya. Tadi pagi saya tanya ke pemegang saham lain. Kan kita sama-sama salah satu pemegang saham kan. Aman ke teman kita? Aman. Ya, pulang kok. Udah itu aja. Bang, tadi abang sempat bilang juga dihubungi oleh dokter. Siapa? Tadi abang juga sempat bilang kalau abang dihubungi oleh dokter. Ya, karena sama dokter pun aku juga teman. Dia tanya, dia agak kecewa. Gua rada jindir dia. Nggak ditahan ya. Iya nih, katanya. Nah, dokter detektif kecewa. Ya, dua-duanya teman saya. Jadi gua nggak mau kasih komentar mengenai siapa yang salah. Oke? Tapi nama abang dibawa-bawa itu bang. Nama saya dibawa-bawa karena aku terlalu ganteng, terlalu karismanya, terlalu dulu aja dari tadi ngotot lihat gua. Mungkin kalau kita berdua kau bisa naksir sama gua. Oke teman-teman, kita akan lanjut membahas produk-produk apa saja yang sebenarnya sudah dilarang oleh Bepom tapi tetap diedarkan oleh DRL. Nah, apa yang bisa buat Johnny berdiri? Yaitu ginseng ekstrak dan guarana ekstrak di dalamnya. Dan itu Ini Bentar, teman-teman. gue mau muterin satu video. Lu dengerin. di Indonesia zaman sekarang, Bang, yang penting ngomong
itu penuh dengan keyakinan. Anjay. Please banget. Lu lihat ini, please lu lihat ini. Awal yang gua stitch kan katanya Gatot Koco mengandung ekstrak ginseng sama apa gitu yang bikin ngaceng kan katanya. Nih Bepom tuh mengandung vardenafil, ini obat buat ngaceng, obat ipoten gitu. Biasanya ini obat keras. Lu bayangin, produk dijual bebas ya, produk Bepom yang bisa diakses oleh siapapun mengandung obat-obatan. Astagfirullah. Ranya lagi nih ya di Oren gitu, dia masih jual gitu. Udah dikasih warning sama Bepom tapi lu lihat, aduh serak suara gua nih. Masih ngejual, gila. Astagfirullah. Masih beredar lu teman-teman. Bayangin. Astagfirullah ya Robi. Nggak ngerti deh gua sama Lanjut teman-teman. Aku berdoa semoga aku bisa selesaikan proyek ini. Proyek ini sudah aku damba-dambakan. Dari sekian banyak dia ngundang ustadz dan mungkin puluhan atau ratusan pertanyaan yang dilontarin, kenapa nggak nanya gimana sih cara dagang ala Nabi Muhammad SAW gitu? Dulu kan Nabi pedagang ya, kenapa nggak nanya ke situ gitu? Ajaran cara dagang Nabi itu gimana? Kenapa nggak nanya ke situ gitu? Kalau misalnya dia nanya pun, kenapa sampai sekarang kayak belum dipraktekin gitu? Buktinya masih banyak banget unsur menipu gitu di diri dia sendiri gitu dalam berjualan. Ya Allah, yang terbaru aja Gatot Koco tuh. Gue nggak ngerti sih ya. Gatot jujur. Koco lagi. Oke teman-teman, tidak hanya DRL ini oleh PMJ, tentu menimbulkan kekecewaan baik itu dari Doktif atau dari masyarakat luas teman-teman. Lalu bagaimana klarifikasi oleh pejabat terkait kenapa DRL tidak juga ditahan oleh PMJ? Kita simak video berikut ini. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, memang penahanan ini persyaratannya itu ditambah. Jadi dulu kalau di KUHAP yang lama ya, selain penahanan itu dapat dikenakan terhadap tersangka yang dikenakan pasal yang ancaman hukumannya itu 5 tahun ke atas ya, kemudian ada syarat subjektif juga ya, syarat subjektifnya itu tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya lagi kan itu. Nah di KUHAP yang baru ini ditambah itu persyaratan subjektifnya. Jadi diatur dalam pasal 100 ya, KUHAP yang baru itu syarat objektifnya ada, yaitu pasal 100 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana ya, minimal 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Nah, tetapi kemudian di ayat 5-nya ada syarat subjektif. Nah, syarat subjektifnya ini banyak. Syarat subjektifnya ini sampai huruf H ya. Jadi secara keseluruhan syarat subjektif itu selain harus ada 2 alat bukti, kemudian yang A ini harus ada syarat mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, bisa saja ya penyidik tidak melakukan penahanan karena melihat ya tersangka Richard Lee ini tidak memenuhi unsur ya untuk dilakukan penahanan ya dari syarat subjektif. Artinya Richard Lee memang kita pernah melihat Richard Lee pernah tidak hadir ya, tetap diperiksa sebagai tersangka. Namun yang dipersyaratkan dalam pasal 100 ayat 5 KUHAP ini syarat subjektifnya itu tidak hadirnya itu ya yang tidak ada alasan yang sah. Nah, mungkin bisa saja waktu itu Richard Lee ada alasan yang sah sehingga unsur subjektif huruf A ini dianggap ya tidak masuk untuk dilakukan penahanan. Tapi itu kembali ya kepada penyidik, itu syarat subjektif. Kemudian yang kedua, syarat subjektif kedua ini ada huruf B, yaitu memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Nah, bisa saja atau bisa jadi penyidik
menilai Richard Lee ini ketika diperiksa ini memberikan keterangan sesuai fakta. Artinya sesuai fakta itu yang ditemukan oleh penyidik dia jelaskan kan, tidak dia kaburkan. Nah, sehingga penyidik bisa jadi menilai ini tidak memberikan keterangan tidak sesuai fakta, tetapi sesuai fakta kan itu. Nah, kemudian huruf C ya, syarat subjektifnya menghambat proses pemeriksaan. Nah, mungkin bisa jadi juga penyidik masih mentoleransi, masih menilai ketidakhadiran Richard Lee ya yang dilengkapi dengan surat izin sakit ini belum dikategorikan menghambat proses pemeriksaan, masih wajar-wajar saja. Ya, bisa jadi seperti itu sehingga juga tidak dilakukan penahanan. Kemudian yang huruf D itu berupaya melarikan diri. Nah, ketika penyidik sudah melakukan pencekalan terhadap Dr. Richard Lee ya sebagai tersangka ini, maka penyidik menganggap Richard Lee tidak mungkin melarikan diri dalam hal ini ke luar negeri ya. Kalau orang kaya itu kan larinya pasti ke luar negeri. Nah, kalau sudah dicekal mungkin penyidik beranggapan ya bahwa sudah dicekal nih di luar negerinya, nggak mungkin lari ya. Sehingga unsur subjektif ya huruf D melarikan diri juga ini dianggap tidak mungkin ya terjadi kan. Nah, kemudian huruf E berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini juga penyidik Pak mungkin bisa saja menilai Richard Lee nggak mungkin nih merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga tidak dilakukan penahanan. Nah, kemudian huruf F melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini subjektif juga. Kalau penyidik menganggap Dr. Richard Lee tidak mungkin mengulangi tindak pidana, ya penyidik ada alasan untuk tidak melakukan penahanan kan gitu. Nah, kemudian huruf G terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa. Nah, ini tersangka sendiri yang melakukan, yang ingin dilakukan penahanan kalau huruf G ini. Nah, kemudian yang terakhir huruf H mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Nah, ini penyidik juga mungkin melihat Richard Lee tidak melakukan itu, artinya tidak melihat Richard Lee mempengaruhi saksi untuk berbohong kan begitu. Jadi ini semuanya subjektivitas penyidik, artinya penyidik menilai secara subjektif ya, belum memenuhi unsur atau tidak terlalu urgent untuk dilakukan penahanan. Jadi meskipun penahanan itu adalah kewenangan penyidik karena kalimatnya di pasal 100 ayat 1 itu dapat dilakukan penahanan. Kalau dapat itu berarti tergantung penyidik kan itu. Tetapi syarat formilnya itu memang harus minimal 5 tahun ke atas syarat formilnya. Ya teman-teman, demikian penjelasan dari pejabat terkait mengenai poin-poin kenapa DRL tidak ditahan teman-teman. Namun bagaimana pendapat menurut teman-teman sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Ya teman-teman, kita akan sedikit membahas Doktif, bahwa Doktif ini benar-benar memperjuangkan keadilan untuk masyarakat. Dan dia tidak di-backingi oleh siapapun. Berikut kita simak Viti mengenai bukti bahwa Doktif ini benar-benar independen dan bekerja sendiri teman-teman. Bilang bener ya atau bagaimana? Kalau Doktif ya jujur sih, kalau di sini aku berani sampai demi Allah ya, memang aku sama sekali nggak kenal beliau ya. Oke. Sama sekali nggak kenal beliau. Bahkan itu kan udah viral ya pas review Bial itu kan udah viral. Nah sebelumnya tuh aku memang lihat ada yang komen gini, Dok aku udah lama banget pakai Bial, takut banget deh, tolong review dong. Nah beliau jawab tuh, tenang aku udah buat videonya, tinggal diposting, ditunggu ya. Sampai 3 hari tuh aku ketakutannya. Sebenarnya kenapa takut? Kan gini ya. Hasilnya ya bagus. Kita kan nggak pernah tahu ya. Meskipun aku udah sebenarnya sebelumnya udah cek lab. Karena aku kalau misalnya mau ngeklaim jumlah presentasi, sebenarnya kan kalau kita bikin skincare itu nggak harus diklaim presentasinya, boleh juga diklaim. Tapi ketika aku klaim ya tentu aku akan cek lab supaya bener nggak nih pabrik ngasih segitu. Sebenarnya udah aku cek. Cuman wajar nggak sih kita takutnya ternyata ada permainan ini, permainan medsos gitu, ini kan. gitu. Tapi ternyata Doktif juga amanah gitu ya. Alhamdulillahnya pas di review tuh pagi-pagi kalau nggak salah dibangunin, sayang sama suamiku tercinta yang Masya Allah sayang kamu di review nih sama Doktif, serius udah naik gitu kan, masih cek. Pas ditonton, wah alhamdulillah ternyata berarti beneran ya Doktif ini maksudnya mereview dengan jujur, maksudnya sependek sepengetahuan aku ya, untuk selebihnya kan kita nggak tahu ya. Maksudnya sampai BL di review itu akhirnya aku berpikir oh mungkin bener nih independen, karena sebelumnya jujur aku pernah kayak berpikir
apa di endorse ya gitu kan. Nah pas BL di review yang sedangkan aku nggak kenal sama sekali dengan Doktif, di situ aku mikir kayaknya bener-bener independen deh gitu kan, bener-bener dia pengen apa ya ibaratnya mereview yang mana yang jujur mana yang enggak gitu ya. Kalaupun ternyata ada niat yang lain atau apapun ya sependek sepengetahuan saya selama BL sampai di review tuh kan nggak ada bener-bener Bunda nggak kenal sama sekali gitu, beneran nggak kenal sama sekali. Oke. Sampai sekarang bahkan aku kan setelah di review ceritanya mau berterima kasih ya, aku tuh DM Doktif sampai sekarang pun nggak dibales karena kayaknya beliau tuh nggak mau terpengaruh lah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Apabila teman-teman ada pendapat, saran maupun kritik, silahkan dituangkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.